Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang takwil. Perkenalkan, saya Umi Halimah dengan NIM 2013040008 dan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayatul Rahmi, NIM 2013040003. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vino Febrianto, NIM 2013040050. Baiklah, saya akan membahas mengenai pengertian takwil. Secara etimologi, kata takwil berasal dari bahasa Arab, yaitu awwala yu'awwilu takwilan. Secara bahasa dapat diterjemahkan dengan memalingkan. Sedangkan secara terminologi, takwil adalah memalingkan suatu lafaz dari makna zahirnya kepada makna lain yang memungkinkan dapat dijangkau oleh lafaz tersebut. Sebab adanya takwil karena adanya lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Quran yang memiliki makna lebih dari satu. Takwil merupakan salah satu upaya untuk menjelaskan makna yang ada di dalam Al-Quran maupun makna yang ada di dalam hadis atau sunnah. Selanjutnya, syarat-syarat takwil menurut ulama. Menurut Al-Syatibi, yang pertama, makna yang dipilih harus sesuai dengan hakikat kebenaran yang diakui oleh mereka yang memiliki otoritas dalam bidangnya. Yang kedua, makna yang dipilih itu telah dikenal oleh bahasa Arab klasik. Menurut Abu Zahra, syarat takwil adalah yang pertama, lafaz yang ditakwil harus muhtamil atau mempunyai kemungkinan arti lain, walaupun arti itu jauh dari arti sebenarnya asalkan bukan arti yang gharib atau asing sama sekali. Kedua, takwil diterapkan ketika lahirnya suatu teks Al-Quran bertentangan dengan kaidah-kaidah umum yang sudah berlaku dalam agama atau bertentangan dengan teks lain yang lebih kuat. Ketiga, takwil harus mempunyai sandaran kuat berupa sanad atau dalil. Selanjutnya, menurut Wahbah Az-Zuhaili, syarat yang pertama, lafaznya harus yang bisa menerima takwil. Yang kedua, takwil harus didasarkan pada dalil atau indikasi yang sah, dan dalil tersebut harus lebih kuat daripada makna lahiriah lafaz. Ketiga, takwil tersebut harus merupakan salah satu makna yang dikandung oleh lafaz yang dipalingkan maknanya itu. Dan yang terakhir, orang yang menakwil adalah yang mempunyai otoritas dan kompetensi untuk itu, sehingga dalam melakukan takwil sesuai dengan ketetapan bahasa atau kebiasaan syara. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai macam-macam takwil. Secara garis besar, takwil itu terbagi dua. Yang pertama, takwil maqbul, yaitu takwil yang diterima, takwil yang diakui oleh para ulama. Yang dimaksud dengan takwil maqbul adalah takwil yang memenuhi persyaratan takwil. Jadi, takwil maqbul adalah takwil yang apabila memenuhi persyaratan takwil yang telah disampaikan oleh para ulama. Yang kedua, takwil mardud, lawan dari maqbul, yaitu takwil yang ditolak. Maksudnya adalah takwil yang tidak memenuhi persyaratan takwil. Artinya, apabila ada seorang mujtahid atau seorang ulama memalingkan makna suatu lafaz kepada makna lain, tetapi tidak memenuhi persyaratan takwil yang telah diisyaratkan oleh para ulama, maka dianggap takwil tersebut dengan takwil mardud atau takwil yang tidak memenuhi persyaratan takwil yang ditolak. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu tentang macam-macam takwil dilihat dari sisi dekat dan jauhnya tepat pentakwilan. Yang pertama, takwil qarid dalam kurung takwil dekat. Penakwilan lafaz kepada jangkauan makna yang dekat, itu artinya makna lain sebagai tempat pentakwilan dari makna zahir dari suatu lafaz itu jaraknya dekat, sehingga dengan petunjuk yang sederhana dapat dipahami maksudnya. Dan yang kedua, takwil bait dalam kurung takwil jauh, yaitu pengalihan dari makna lahir suatu lafaz yang sebegitu jauhnya sehingga tidak dapat diketahui dengan dalil yang sederhana. Sekian, terima kasih.